Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, FIA selalu merubah regulasi dalam kejuaraan WRC. Tujuannya tentu berguna untuk meningkatkan safety dan kualitas mobil, serta menarik banyak minat penggemar dan pabrikan untuk mau ikut serta dalam kejuaraan WRC. Namun ada satu masa di mana FIA membuat peraturan dengan syarat yang mudah. Yang penting mobil memiliki 2 kursi untuk driver dan co-driver, memiliki 4 roda dan bobot minimal yang telah ditentukan. Sisanya mah bebas. Dengan syarat yang gampang tersebut, pabrikan berlomba-lomba membuat mobil paling cepat dan paling kuat untuk mengikuti kejuaraan WRC tanpa memperdulikan safety, yaitu grup B, di mana orang sering menyebutnya grup brutal, baik pembalap maupun penonton. Gimana nggak brutal? Coba deh kalian lihat video satu ini. Bisa dibilang rally pada era grup B udah kayak balapan liar, dengan drivernya yang gak ngotak dan kelakuan penontonnya yang sakit jiwa. Mereka sengaja berdiri di tengah jalan ketika mobil akan melewati lintasan, dan menyingkir secepat mungkin ketika mobil mulai mendekat. Mungkin karena ini kali ya, orang Eropa itu terkenal nyalinya tinggi dan gak takut mati. Ini sih bukan sekedar memperebutkan gelar juara, tapi di sisi lain juga mempertaruhkan nyawa. Dalam dunia balap, hal yang paling utama untuk diperhatikan ya pastinya safety, yaitu keselamatan. Maka disebut stupid jika balapan tidak memperdulikan safety. WRC sekarang memang jauh lebih baik dalam urusan safety ketimbang pada era grup B. Meski per-rally mengalami crash yang sangat parah, namun pembalap masih tetap aman. Ya walaupun mungkin agak puyeng sedikit kali ya. Namun jika kita bandingkan, era grup B jauh lebih populer ketimbang WRC sekarang. Minat penggemar pada balapan rally meningkat semenjak dibentuknya kelas grup B. Maka tak heran grup B adalah rally paling ikonik dan merupakan era keemasan dalam ajang WRC. Era grup B dimulai pada tahun 1982, setelah WRC memulai debutnya pada tahun 1973, di mana pada saat itu WRC terbagi atas grup A, grup B, dan grup N. Grup A merupakan mobil konvensional yang telah dimodifikasi, sementara grup N adalah mobil konvensional dengan modifikasi standar. Grup B adalah kelas yang berbeda, yaitu mobil sport car yang telah dimodifikasi. Sebagai kelas yang paling gila, FIA malah memberikan peraturan minim kepada kelas grup B. Hanya dengan memproduksi 200 unit, mobil sudah bisa mengikuti kejuaraan WRC. Berbeda dengan grup A yang harus memproduksi minimal sebanyak 4.000 unit. Tentunya grup B akan banyak diisi oleh tim pabrikan. Setiap tahun produsen mobil membuat mobilnya jadi makin kencang, hingga sampai titik di mana kecepatan mobil sudah di luar nalar pembalapnya. Walter Röhrl, sang legenda rally, sampai berkata, "Saking cepatnya mobil, otak kamu nggak bisa berpikir normal untuk mengendalikannya." Pirelli zaman dulu emang gila sih. Bener-bener bermodalkan skill untuk mengendalikan mobil di lintasan. Saat itu belum ada teknologi traction control, asing steering, apalagi sequential gearbox. Jadi jika melihat WRC yang sekarang pada kencang saat manuver, tapi mereka beruntung karena masih dibantu oleh teknologi. Grup B memberikan pesona tersendiri bagi para penggemar, membuat ribuan penonton rela memadati jalur demi melihat langsung para pembalap beradu cepat di lintasan. Sayangnya FIA tak memberikan batas kecepatan mesin pada kelas grup B. Nampaknya para engineer ingin membuat kecepatan mobil menyamai kecepatan pada Formula One. Bisa dibayangin nggak, mobil melaju di permukaan yang nggak rata dengan tenaga yang dihasilkan lebih dari 500 horsepower. Mobil makin kenceng otomatis menjadi semakin sulit untuk dikendalikan, hingga kecelakaan pun makin sering terjadi di grup B. Beberapa kecelakaan ngeri seperti mobil yang terbang menabrak pohon, menyeruduk penonton, hingga mobil terbakar pun sering terjadi. Tapi nggak cuma karena mobilnya makin kencang aja, kelakuan penonton pun makin liar. Hingga tiba saat dimana kecelakaan parah pun terjadi. Tahun 1986 merupakan tahun tragis pada era grup B. Satu nama yang paling dikenang pada saat itu ialah Henri Toivonen. Karena atas meninggalnya Toivonen merupakan akhir dari kegilaan grup B.
Sebelumnya di tahun tersebut juga ada sebuah insiden ketika pereli asal Portugal Joaquim Santos mengalami kecelakaan karena kehilangan kendali dan menabrak penonton. 3 orang pun dilaporkan tewas. Lalu pada bulan Mei 1986, inilah yang akhirnya membuat grup B tamat. Hanya berjarak 7 km dari garis start, Lancia 037 Henry Toivonen masuk ke jurang dan meledak. Kecelakaan itu menghanguskan seluruh bodi mobil sehingga Toivonen dan navigatornya Sergio Cristo tewas di tempat. Di SS yang sama setahun sebelumnya juga telah memakan korban, yaitu Attilio B3, pereli asal Italia yang sama-sama menggunakan Lancia 037. Meninggalnya Henry Toivonen dan Sergio Cristo dan kejadian sebelumnya yang menewaskan beberapa orang membuat FIA langsung gerak cepat. Tahun 1987, seluruh mobil grup B di-banned dan dilarang turun ke ajang balapan. Ya, akhirnya grup B tamat di usianya yang masih prematur. Grup B adalah kelas balapan yang sangat mempesona. Namun di satu sisi, grup B adalah balapan yang sangat mematikan. Dan seperti biasa, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton.